Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini edisi ke berapa ini? Gue orangnya pelupa bedah. Masya Allah. Tanggal 15 Februari 2021, tepatnya di hari Selasa. Seperti biasa, kalau di hari Senin itu memang Mas Tulus break, nggak ada vlog. Waktunya Mas Teh untuk istirahat. Seharian tuh pasti hari Senin masih cuma gini doang, tiduran ya kan. Karena Jumat, Sabtu, Minggu kan Mas Tulus nyanyi. Oh, hari Minggu nggak nyanyi. Hari Minggu sebenarnya close, tapi karena kondisi cuaca yang sedang tidak bagus, jadi hari ini baru bisa bikin vlog. Intinya di situ ya. Terima kasih banyak untuk orang baik yang selalu mensupport Mas Tulus dengan selalu mensubscribe. Untuk yang baru pertama kali nonton videonya, Mas Tulus minta supportnya dengan dipencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan untuk kalian yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, jangan lupa Mas Tulus minta sedekahnya dengan men-skip lagi, memencet iklan, kemudian like, kemudian di share. Maksudnya jangan men-skip iklan, pencet like dan juga share. Aduh, kok jadi blank gini gara-gara ada motor lewat. Terima kasih banyak untuk doanya untuk adiknya Mas Tulus yang di Lampung. Hari ini alhamdulillah beliaunya sudah enakan, sudah mulai bisa beraktivitas. Jadi ternyata setelah didiagnosa Mas Wardi itu terkena cikungunya ya, bukan positif COVID dan lain sebagainya. Jadi mohon dijaga lambungnya, oke? Terus sudah mulai banyak lagi subscriber barbar yang mulai komentarnya aneh-aneh lagi. Bahkan mamaku diserang, Mama Ita diserang juga komentarnya. Terus ada beberapa komentarku yang diserang. Terus ngomong lagi, kalau adanya sakit buka sumbangan aja. Mas Tulus kan biasanya buka sumbangan. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Kalau yang kamu serang itu saya toh gak apa-apa. Kalau nyerang orang-orang lain itu loh, kamu tuh maksudmu apa, tujuanmu ya? Tak tungaknya panjang umur loh ya, tak tungaknya murah rezeki. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, tanpa terkecuali untuk semuanya saja. Masih ucapkan semoga semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Teman-teman, besok kan kita bagi nasi box itu tinggal tanggal 25 Februari. Sedangkan ini untuk sedekah nasi box yang terkumpul sampai detik ini masuknya sudah 4,2 juta. Masih kurang lagi ya. Masih kurang 2 juta rupiah lagi. Teman-teman yang lagi nonton video ini mungkin ingin turut berpartisipasi membantu untuk sedekah nasi box, silakan pencet kolom deskripsi sekarang. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Yo, bantuin Mas Tulus yuk biar sampai di 6 juta rupiah nanti, biar pas tanggal 25 Februari di hari Jumat di akhir bulan Januari kita masih bisa bagi-bagi nasi box lagi. Caranya gimana Mas Tulus? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya satu nasi box itu minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Silahkan langsung klik kolom deskripsi sekarang ya. Matur sembah nuwun yang sudah membantu juga dengan sedekah nasi box tanpa terkecuali saja. Mas Tulus ucapkan selamat bergabung. Terima kasih banyak. Semoga ditukar dengan rezeki melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan, dan juga ditukar dengan dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Dikabul semua hajatnya untuk semua yang sedekah melalui Mas Tulus. Semoga berkah, 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 dan berkah. Dan hari ini pengiriman minyak benar baru ada sekitar pukul 1. Ini kan hari Selasa. Baru ada Selasa siang karena barangnya baru sampai tadi malam. Minyak bidaranya itu baru sampai tadi malam. Nah, teman-teman yang mau request atau pesan hari ini silakan bisa dikirim nanti sekitar jam 2.
jam 2 siang ya, jam 2 siang. Di sini baru jam 11 siang. Mas Teh syutingnya ini jam 11 siang. Jadi teman-teman yang butuh silakan langsung DM Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Yang 0857541188 itu khusus untuk pemesanan minyak bidara dan harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Teman-teman yang mau pesan silakan langsung hubungi Mas Tulus. Stoknya terbatas ya, hanya 24 pieces. Jadi untuk yang inden-inden juga 24 itu sudah diinden 6 orang. Jadi tinggal 18 biji. Teman-teman yang mau pesan silahkan langsung ke kolom deskripsi sekarang juga ya. Oke, terima kasih banyak. Hari ini Mas Tulus banyak terima link dari WhatsApp, dari Instagram. Banyak teman-teman subscriber yang share berita, share info ke Mas Tulus bahwa ada berita duka, berita kurang bagus yang terjadi di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur, bahwa kemarin hari Minggu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 1 dini hari itu ada sebuah ritual yang digelar oleh sebuah padepokan. Nama padepokannya itu kalau nggak salah Tunggal Jati Nusantara. Ya, itu nama padepokannya. Dan mereka sedang menggelar ritual, konon katanya ritual mandi di salah satu pantai di Jawa Timur, namanya kalau tidak salah Pantai Payangan, dan akhirnya menjadi sebuah musibah. 11 orang meninggal dunia. Sedangkan masih ada beberapa korban selamat, alhamdulillah masih ada yang selamat. Kemudian ada beberapa saksi juga, dan pimpinan dari padepokan spiritual ini akhirnya juga selamat dan masih belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya sedang dirawat juga di salah satu RSUD yang ada di kawasan Jember. Nah, teman-teman banyak yang share ini Mas Tulus, dibahas dong kira-kira ada apa sih Mas Tulus, kenapa bisa terjadi dan bagaimana padepokannya. Gini, teman-teman, soal untuk padepokannya, kemudian untuk halnya kita pisahkan mungkin bisa ya. Hari ini kita bahas soal kenapa bisa ada korban, kenapa bisa ada seperti ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas soal padepokannya. Jadi Mas Tulus harus cari tahu dulu, Mas Tulus harus stalking dulu, harus research dulu kira-kira apa sih padepokan ini, kemudian bagaimana caranya dan sebenarnya apa. Sementara waktu yang saya tahu adalah ini adalah jamaah torikot apa gitu, saya nggak dengar. Jadi jamaah ini atau padepokan ini fungsinya memang seperti halnya orang majelis taklim pada umumnya, ngaji seperti biasa, zikir, kemudian ada majelisnya juga. Dan ternyata sang pimpinan atau sang guru besar dari Tunggal Jati Nusantara ini adalah orang yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Anggaplah bahasanya adalah kayak Bu Ningsi Tinampi gitu loh. Jadi di rumahnya itu ada tempat untuk pengobatan, untuk membuka praktek untuk pengobatan alternatif ya, khususnya yang bla 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 bla. Bahkan ada sebuah statement dari salah satu polisi yang ada di Jember waktu itu, saya dengar, saya tonton, bahwa dia mengatakan kalau si orang yang menjadi pimpinan dari jamaah ini mengaku bisa menyelesaikan semua jenis masalah dengan berzikir, dengan berdoa dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah padepokan spiritual ini berarah ke arah majelis taklim gitu loh, kayak ngaji, kemudian zikir, menenangkan diri dan lain sebagainya. Kemudian pimpinannya ini juga menganjurkan orang, konon katanya bisa menyikapi atau bisa mengobati permasalahan-permasalahan pribadi, termasuk guna-guna dan lain sebagainya. Jadi intinya pimpinan dari majelis ini juga orang pinter katanya, yang bisa menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit atau membantu menyelesaikan berbagai macam masalah. Dan intinya di situ ya. Dan kejadian ini terjadi 13 Februari 2022 di Pantai Payangan, Jember. Ternyata yang menjadi korban itu ada 11 orang. Jadi ritual yang seperti yang aku tahu, yang aku baca, ritual ini dilakukan untuk katanya membersihkan diri. Jadi sebelumnya sudah ada pengajian, kemudian mereka membersihkan diri ke pantai itu. Berjumlah sebetulnya itu kalau saya tidak salah itu ada 24 orang yang ikut melakukan kegiatan istilah kata itu, ritual mandi lah gitu loh. Ritual mandi di pantai kemudian sambil baca zikir katanya. Dan untuk media membersihkan diri, dan jumlahnya sekitar 24 orang, dan ternyata terseret ombak dan jumlahnya sudah sampai di 11 yang meninggal karena terjadinya di malam hari. Dan ritual ini biasanya katanya memang sering dilakukan di beberapa pantai dan dilakukannya antara pukul 10 malam sampai jam 1
dini hari. Jadi ritual ini dilakukan dari pukul 10 sampai jam 1 dini hari. Sementara waktu ini sudah ada beberapa warga yang mengaku sudah mengingatkan, tapi tetap ngeyel karena cuacanya sedang tidak bagus. Cuaca laut sedang tidak bagus. Ingat nggak di video sebelumnya, di vlog sebelumnya Mas Tulus sudah bilang kalau laut dan darat saat ini sedang membutuhkan tanda kutip tumbal. Ingat nggak di video belum sebelumnya? Boleh ditonton lagi video Mas Tulus yang kemarin, sobat ditonton lagi. Mas Tulus menjelaskan apa di akhir video. Di akhir video Mas Tulus bilang kalau laut dan juga daratan sedang membutuhkan dalam tanda kutip tumbal. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati. Tapi ternyata sudah diindahkan sama warga sekitar untuk hati-hati, jangan dilakukan kegiatan itu, tapi tetap ngeyel. Akhirnya apa? Jadi musibah. Nah, kita sikapi dulu ceritanya dari apa yang Mas Tulus lihat. Secara spiritual aku lihat ini memang ada dimensi lain yang mempengaruhi ini. Satu lagi, terjadinya memang di pantai selatan Jawa, ya, dan ini masih daerah wilayah wilayah kekuasaan Bunda Ratu. Tapi sekali lagi ada yang menghubungkan. Ada dua pertanyaan yang harus Mas Tulus luruskan di sini. Sorry, Mas Tulus jawab. Yang pertama adalah, betulkah Bunda Ratu Lot Kidul yang menjadi, dalang, tanda kutip, dalang terjadinya musibah ini? Ya, dengerin, nanti Mas Tulus jawab. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, apakah dipengaruhi oleh bangsa jin juga Mas Tulus? Kenapa mereka bisa sampai tergulung sama ombak? Jin yang ini, yang mempengaruhi ini, apakah termasuk karena buah Mbak Dajjal atau suruhan dari Bunda Ratu Lot Kidul? Jawabannya, pertanyaan ini hampir sama, hampir terkoneksi. Tapi menurut aku, pertanyaanmu kemajuan. Pertanyaan kamu terlalu berani. Oke, dari faktor yang pertama dulu kita bahas. Human error itu sudah pasti bisa terjadi dalam kondisi apapun, dalam waktu apapun, dan dalam keadaan dimanapun mereka bisa mengalami kecelakaan. Aku duduk bisa jatuh, ya. Orang berdiri bisa tiba-tiba jatuh. Itu namanya human error. Bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dan sama siapa saja. Apalagi sudah jelas-jelas diingatkan sama warga sekitar, hei, ojo berenang, jangan ritual. Oh iya, pertanyaan ketiga adalah Mas Tulus ditanya soal ritualnya. Ritualnya pengen Mas Tulus share nanti di video selanjutnya ya, atau di video lain supaya lebih luas pengertiannya. Maksud aku gini, aku pengen di setiap videoku itu mengedukasi teman-teman yang nonton. Ada beberapa teman-teman yang mengerti dengan ini. Jadi beberapa hal yang harus kita bahas di 2 hari ke depan adalah salah satunya soal ritual mandi ini sebenarnya ada nggak? Bagus atau tidak menurut Mas Tulus. Kemudian yang kedua adalah soal Padepokan Tunggal Jati ini bagaimana. Nah, itu 2 hal yang mungkin saja masih bisa kita jadikan bahan pembahasan selama 2 hari ke depan. Saat ini yang Mas Tulus fokuskan adalah pengen lihat itu dulu, ya, pengen melihat sesuatu. Nah, secara supranatural aku melihat memang ada campur tangan sesuatu di balik kecelakaan ini. I don't know, ada yang bilang, Mas Tulus apa sengaja ditumbalkan sama pimpinannya? Apakah sengaja ini sama pimpinan? Nah, sekarang gini teman-teman, secara faktor yang nyata saja, secara garis besarnya adalah, secara kronologi, ini terjadi memang betul-betul karena ya kelalaian manusia tadi. Manusianya lalai, sudah diingatkan untuk lebih hati-hati karena karena sudah cuacanya nggak bagus, kemudian gelombang sedang tinggi, ombak tiba-tiba datang gulung mereka, dan mereka posisinya katanya ada beberapa orang yang bergandengan tangan sambil membaca zikir. Tujuan awalnya itu adalah mereka ingin membersihkan diri, menenangkan diri. Ada beberapa orang yang selamat diwawancara kemudian mengaku adalah mereka hanya ingin menenangkan diri karena melakukan ritual itu. Bergabung di padepokan ini untuk menenangkan diri, ya, ikut majelis taklimnya, kemudian menenangkan diri. Ini adalah modus-modus dari, saya takutnya adalah modus dari para dukun. Mudah-mudahan sih bukan ya, mudah-mudahan bukan. Takutnya nanti modus dukun yang mereka itu mensusupi Islam dengan cara yang tidak bagus. Takutnya di situ. Karena buat aku nggak ada ritual-ritual kayak gitu. Mas Tulus nggak pernah dengar. Kalau topo apa itu namanya, topo ngelangi dan lain sebagainya, apa sih topo yang dalam air itu apa sih namanya, bahasa Jawanya aku nggak tahu deh. Simbahku pernah ngelakuin tapi tidak di laut, dan itu salah satu ritual yang memang secara kebudayaan mungkin ya ada beberapa orang Jawa yang masih melakukan itu. Tapi yo mikir, tapi ya realistis. Mencari ketenangan batin, mencari kesucian diri, ya wis mandi saja, tapi harus berpikir dengan kondisi. Jangan mentang-mentang kamu padepokanku hebat, guruku sakti, nanti aku ikut ritual di tengah laut juga nggak apa-apa, nggak mungkin tenggelam. Siapa yang bisa jamin? Emang pimpinanmu Gusti Allah, pimpinanmu itu Tuhan yang bisa memastikan keselamatan kamu? Tidak.
Nggak bisa. Jadi teman-teman, aku tidak melarang monggo kerso jenengan mau ikut padepokan dan lain sebagainya. Mau ikut padepokan A, padepokan B, spiritual A, spiritual B, yang keislaman kah, atau yang ke arah agama lain kah, atau hanya secara spiritual kah, silat dan lain sebagainya. Nggak masalah. Tapi ketika kamu ingin mencapai sesuatu, capailah dengan cara yang sesuai dengan agamamu tuntun. Jangan di luar agamamu. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai nalar. Kalau mau pakai apa-apa tuh pakai nalar. Ya, oke, mandi di laut, bersihin diri, emang jelek Mas Tulus? Enggak, itu bagus. Maknanya juga bagus. Walaupun dalam aku nggak ada ritual-ritual kayak gitu. Mas Tulus tuh belum pernah tahu. Kalau di kali mbahku pernah ngelakuin, aku pernah nengok mbahmu masih di kali lese. Jadi namanya itu topo, tapi mbahku tuh toponya di sungai gitu, di sungai belakang rumahku. Ada pohon bambu, tapi tidak di laut gitu loh. Maksud aku gini, kamu bagus mandi di laut untuk menghilangkan beban. Ya istilah kata Mas Tulus saja, kalau lagi mandi di laut, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan apa ini badanku jelek ini hilang semua ikut air laut. Pernah juga melakukan hal yang sama, tetapi hanya fungsinya adalah ya sekedar berdoa aja ketika mandi. Tapi yo pakai nalar gitu loh. Kalau sudah diingatkan ini, oh gelombang lagi tinggi, toh BMKG juga sudah mengeluarkan cuaca sedang tidak bagus, seharusnya ada nalarnya gitu loh. Takutnya adalah mereka tuh saking yakinnya, penting tujuanku baik, nggak apa-apa lah. Oke, tujuanmu baik, tapi harus pakai nalar. Harus fungsikan. Ketika kamu berenang tadi, kira-kira kalau cuacanya nggak bagus, bisa kegulung ombak nggak sih? Kalau emang ini jangan terlalu ke dalam atau gimana, kan kita harus mengerti. Harus pakai nalar. Atau mungkin kamu merasa guru kamu tuh hebat. Guru kamu tuh orang yang paling bisa menyelamatkan kamu ketika kamu kecelakaan. Nyatane 11 orang meninggal dunia dalam hal ini. Dan ini bukan sesuatu yang bagus. 11 orang meninggal. Bahkan gurumu aja yang kamu bilang hebat, itu keseret jadi korbannya, ikut masuk rumah sakit. Berarti kan ada kondisi yang memang kita harus banyak belajar di sini, bahwa ya nggak semua orang sakti itu bisa melindungi dirinya sendiri. Walaupun dilihatnya itu sakti gitu loh. Nah ini harus jadi bahan pembelajaran. Jadi memang ada campur tangan jin, yes. Memang human error, ya. Dan ini memang faktornya, ya kebetulan semuanya sama. Ketika dinalar dengan nalar pikir kita pun, ya memang kebetulan lagi angin nggak bagus, gelombangnya nggak baik, diingatkan tapi tetap ngeyel, ya wes, itu tadi jadi musibah. Ada yang bilang juga itu azab Mas Tulus karena mereka melakukan kesyirikan. Secara dalam hal itu syirik atau tidak, kalau menurut aku sendiri memang tidak ada kegiatan seperti itu dalam Islam. Nggak ada ceritanya di Al-Quran tuh, nggak ada kamu disuruh mandi tengah laut sambil zikir, terus kamu sambil mandi kembang dan lain sebagainya, itu nggak ada dalam Al-Quran. Jadi menurut aku ya wes, memang kalau dikategorikan syirik ya silahkan nilai masing-masing. Mas Tulus nggak berani klaim itu. Mas Tulus nggak mau klaim ini salah, ini syirik, ini jelek, ini salah, ndak. Sekali lagi, yang berhak menilai jelek atau salah, baik atau buruk itu Allah menurut saya. Jadi menurut aku ya itu kembali ke mereka masing-masing. Ketika difungsikan untuk sesuatu yang baik, menurut aku ya baik-baik aja. Ketika memang fungsinya hanya sekedar yuk kita berzikir terus mandi lah. Sekarang yang kita harus garis bawahi adalah ketika mereka mandi itu kira-kira komplotannya adalah perempuan dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki berbeda, atau mereka bersama-sama. Ini yang harus kita cari tahu. Kalau bersama-sama laki-laki dan perempuan numplak jadi satu, terus mereka sering berpegangan tangan dalam kondisi mereka tidak berwudu. Ketika itu bukan suaminya atau bukan muhrimnya, pasti sudah batal posisi wudunya. Oke? Ketika kamu sedang melakukan ritual itu, posisi kamu tidak sedang berwudu. Intinya begitu, sedang berhadas intinya, ya. Itu juga salah. Ketika memang kenyataan nanti dicampur aduk, kalau beda ya alhamdulillah, ya. Mas Tulus nggak bilang padepokannya salah, Mas Tulus nggak bilang ritualnya salah, tapi memang dalam Islam nggak ada. Mas Tulus juga nggak bilang ini musyrik atau apa. Hak yang menilai. Ada yang bilang syukurin, aku tuh baca beritanya aja ketawa, syukurin. Salah siapa ngelakuin hal-hal musyrik, wes agama ki nggak nganjur ke ngono-ngono kuwi. Misalnya ada yang komentar seperti itu di YouTube, aku cuma bisa bilang astagfirullahaladzim. Menurut aku gini loh, salah atau tidaknya orang tuh kan haknya Gusti Allah yang menilai. Menurut aku gitu. Jadi bukan hak kita untuk mengklaim. Ya kita sebagai sama manusia, ketika melihat manusia lain mengalami musibah, walaupun dilihat dari segi apa dia ada salahnya, alangkah baiknya kita mendoakan. Toh mereka sudah meninggal, jadi nggak perlu kita judge. Kita kata-katain juga mereka udah nggak tahu. Mereka cuma bisa nyesel kalau mereka salah. Ya kita minta sama Allah mudah-mudahan yang jadi korban semua husnul khotimah. Oke, yang pertanyaan pertama Mas Tulus akan bahas. Tadi diulas sedikit supaya paham ya teman-teman, supaya ada pemahaman. Di ulasan yang pertama tadi kita bahas dulu soal ini ritual dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan pertama, betulkah ini ada campur tangan Bunda Ratu Laut Kidul? Jawaban Mas Tulus, tidak. Ini tidak ada hubungan dengan Bunda Ratu Laut Kidul.
Jadi jangan sama-samakan, jangan sama ratakan. Meskipun ada orang yang nanti akan bilang, ya ini karena Bunda Ratu marah, karena Bunda ini nih, akan selalu seperti itu. Ya, akan selalu jadi kambing hitam. Dia akan disalahkan sama orang. Mentang-mentang di pantai selatan mereka melakukan ritual. Toh beberapa jamaah mengatakan itu hanya ritual buat mandi kok. Hanya ritual buat membersihkan diri, berzikir, bukan memberikan sesajen kepada Bunda Ratu Laut Kidul. Jadi jangan sambung-sambungkan. Kasihan Bunda nggak ngerti apa-apa mbok tuduh wae loh. Kalau toh ada sosok yang melihat atau orang yang bisa melihat ada sosok berbaju hijau dan lain sebagainya, aku yakin itu bukan Bunda Ratu Laut Kidul. Aku yakin betul itu bukan Bunda Ratu. Jadi teman-teman, jangan menggiring opini untuk menyalahkan satu sosok hanya gara-gara memang terjadinya di pantai selatan. Ini nggak bisa. Ini tidak bisa kita benarkan. Tidak bisa kita terus-teruskan untuk menyalahkan orang lain. Nggak bisa. Bunda Ratu tidak seperti itu. Semarah-marahnya Bunda tidak pernah mau menyakiti orang lain. Terkecuali orang tadi memang sudah sangat keterlaluan. Tapi dalam hal ini aku berani meyakini bahwa Bunda tidak ada urusannya dengan mereka-mereka ini. Faktornya memang sudah human error. Faktornya memang mereka sudah jadi korban dan sudah diizinkan sama Allah. Satu lagi, pertanyaan kedua adalah, bangsa jin atau anak buah Mbak Dajjal, adakah yang berkecimpung di bidang ini? Mas Tulus sudah bilang di video sebelumnya, kalau Mbak Dajjal sedang menyebarkan beberapa makhluk jin yang berbentuk seperti halnya hewan yang sedang mencari sesuatu dari tanah sampai ke air. Kalau di udara itu hanya penyakit sementara waktu ini. Di udara tidak menyambung ke pesawat dan lain sebagainya, tapi ngarahnya ke penyakit. Itu lebih ke virus, lebih ke penyakit. Ya tadi contohnya, banyak virus flu, banyak cikungunya, DBD, tipes, muntaber, dan lain sebagainya. Mereka termasuk orang yang bertanggung jawab karena adanya hal ini. Untuk mereka-mereka ini yang ada di atas dan tidak bisa menyebabkan musibah karena mereka hanya menyebarkan penyakit. Nah, yang di darat dan di laut ini sedang mencari korban. Berarti kalau ada campur tangan anak buah Mbak Dajjal, betul sekali. Saya pernah tadi malam, saking aku penasaran yo. Percaya apa ora? Ya Allah, aku minta tolong ya Allah. Aku pengen tahu satu aja ini yang salah satunya mereka ini tak cekel, tak ajak ngomong gitu lah. Aku greget tenan. Jadi opini orang tuh berpikir macam-macam gitu loh. Seakan-akan ritualnya ke Bunda Ratu Laut Kidul, kemudian ritualnya buat ngasih sajen dan lain sebagainya ke sana. Bunda Ratu yang disalahkan. Jadi aku greget dewe, tak jebles kayak aku jaluk tolong karo Gusti Allah. Tadi malam jam 1:30 itu Mas Tulus ambil sholat tahajud, terus tak pegang, tak lihat, itu ajak ngomong itu apa jawabannya? Dia nggak mengakui. Dia tidak mengaku, bukan aku. Aku cuma seneng orang-orang yang aku seneng makan dosa orang. Dosa orang itu buat aku nikmat. Apa aku kurang ajar? Dia tidak mengakui secara khusus. Ya aku tuh anak buah Mbak Dajjal, ya aku tuh mengakui. Yang tak cekel tuh bentuknya kayak itu loh. Apa jenenge? Ketam. Kalau bahasa Malaysia tuh ketam. Kayak ketam yang apa ya namanya? Aku bingung ngarane deh. Yang kayak udang tapi gede itu loh guys. Yang bisa jalan kayak kepiting, kayak udang tapi kepiting kayak bisa jalan gitu. Itu yang tak pegang semalam. Jawabannya ya nggak ngaku, bukan aku yang, tapi aku seneng. Soalnya dosa manusia dosa orang-orang itu manis. I don't know ya. Aku nggak tahu mereka tuh mengakibatkan apa yang mereka maksud adalah orang-orang ini berdosa, kemudian bisa mereka konsumsi dosanya manis dan sebagainya. Tidak. Tapi poin kata-kata yang saya terima dari si jin PA ini, dia jawabnya apa? Dosanya manusia itu manis dan enak. Apa kurang ajar ya Jalwi. Nah, jadi intinya adalah teman-teman, ini faktornya satu lagi kembali ke keyakinan kita masing-masing. Meskipun kita melihat itu adalah sesuatu yang salah. Kalau kita pandang ini dari segi agama, ini salah. Di Islam ora ono zikir di tengah laut, terus berendam, itu kan tidak ada di Islam, tidak ada seperti itu. Tidak ada ajaran Nabi Muhammad seperti itu. Jadi ngelarung apa itu kan tidak ada. Mungkin hanya komponen dari agama Islam kemudian bergabung dengan budaya Jawa. Mungkin seperti itu. Tetapi selebihnya ini bukan sesuatu yang harus kita yakini juga. Gitu loh. Makanya Mas Tulus ki males buka-buka praktek. Kan ngobati wong, ada yang nantang, buka praktek dong Mas Tulus, kamu bisa ngobatin orang kok, banyak orang sembuh gara-gara kamu. Tapi aku nggak mau melakukan itu gitu loh. Aku tidak mau melakukan yang menurutku itu bukan passionku.
Nanti malah ngundang orang banyak, gini banyak. Aku subscriber yang tak izinin ketemu sama aku itu di sini di Jakarta. Itu ya hanya beberapa yang memang deket doang. Selebihnya nggak ada yang tak kasih alamatku. Sampai detik ini masih banyak yang mau ketemu. Emang Mas Tulus kasih? Enggak. Karena Mas Tulus nggak mau kayak gitu-gitu itu. Nanti ujungnya jadi padepokan, majelis belah, majelis B. Aku mau kayak gitu-gitu. Aku nggak mau. Jadi sekali lagi Mas Tulus kasih arahan, Mas Tulus kasih gambaran sedikit bahwa ikut padepokan, ikut majelis untuk sesuatu yang baik, ketenangan diri, orang-orang yang punya masalah, pengen sembuh dari masalahnya, kemudian memperbaiki diri, itu bukan sesuatu yang salah, sangat tidak salah. Sangat masuk akal ketika kamu, ketika kita punya masalah, kita pengen tenang, kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Hanya padepokan spiritual ini kan kita nggak bisa menjamin. Emang ada toh di Islam itu ilmu buat ngebalin badan, ilmu pengasihan, ilmu buat masang susuk. Ada di Islam, ada di Al-Quran. Ora ono. Ilmu itu ya adanya ilmu bumi, ilmu agamamu itu loh. Buat sangu kamu nanti meninggal. Jadi kadang-kadang dilarikannya kemana-mana sama si pemilik padepokan ini. Nah, kalau memang tujuannya baik, tapi aku nggak menutup kemungkinan ya. Ada beberapa padepokan spiritual meskipun masih menggunakan cara Jawa, kemudian dengan dicampur dengan Islam, menurut aku tidak semuanya salah. Ini menurutku pribadi. Jadi kita nggak bisa mengklaim semua padepokan spiritual salah. Nggak, jangan kayak gitu. Setelah ada berita ini pasti nih padepokan naik semua nih. Oh, orang Indonesia ini akan terus berprasangka, akan gampang digiring opininya, akan gampang terpancing emosinya, terprovokasi dengan satu hal. Nah, dengan nonton video ini saya harap jenengan semua paham. Ikut padepokan, ikut majelis selama dalam syariah agama kita masing-masing tidak masalah. Tetapi ketika itu sudah di luar jalur, kamu harus paham. Ini secara agama, secara adat, atau secara budaya, apakah betul atau tidak? Arahnya kemana? Ya, teman-teman ya. Jadi intinya itu, poinnya adalah bukan karena siapapun, tapi memang karena Allah sudah mengizinkan, karena mereka sendiri sudah diingatkan tapi ngeyel, jadi musibah buat mereka karena izin Allah, kemudian dicampur tangani sama si anak buahnya Mbak Dajjal. Wes sudah. Jangan anggap meskipun tadi Mas Tulus bilang dosa manusia itu manis dan enak, jangan anggap seakan-akan orang-orang yang meninggal tadi orang-orang yang berdosa. Kita nggak bisa klaim itu ya teman-teman. Kita nggak boleh klaim itu. Semua manusia punya dosa, semua orang punya kesalahan. Terletak dari manapun kesalahannya tergantung kita. Sekali lagi, jangan sumpahin orang-orang yang sudah, korban-korban yang sudah meninggal di pantai itu jangan sumpahi. Tetap kita doakan semoga jadi husnul khotimah. Nanti di akhir acara atau di akhir closingan Mas Tulus bimbing kita tuh baca Al-Fatihah. Saudaraku, meskipun di mata kalian mereka salah, meskipun di mata kalian mereka murtad, meskipun di mata kalian mereka musyrik, seakan-akan musyrik, mereka juga manusia seperti kita. Gimana rasanya kalau kita meninggal kita nggak dikirimi doa? Ya, jadi jangan klaim, jangan dorong, jangan salahkan mereka. Karena terkadang mereka juga nggak tahu kalau yang mereka lakukan salah. Kalau toh itu salah. Jadi jangan sumpah-sumpahin lah, jangan. Aku lihat baca komentarnya, syukurin, biarin mati, biarin aja, bla 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 bla. Karena mereka ngelakuin hal yang musyrik, nggak di luar agama. Jangan seperti itu ya saudaraku. Mereka tetap manusia sama seperti kita. Jadi kewajiban kita sebagai sama manusia adalah meskipun orang tadi benci sama kita benci sama orang itu, saat mereka punya musibah ya tetap kita doakan, kita bantu, doa mudah-mudahan jadi yang terbaik. Intinya di situ ya. Terima kasih banyak orang baik. Saya doakan mudah-mudahan sehat semuanya, murah rezeki. Untuk yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang belum punya rezeki semoga rezekinya melimpah, yang punya hutang piutang semoga lunas. Amin. Yang punya tanggungan kerjaan semoga kerjaannya lancar, diberikan rezeki yang berkah. Yang belum punya jodoh cepat ketemu dengan jodoh, yang belum kerja cepat kerja, yang dagang laris manis dimudahkan segala urusan baiknya, amin. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari penyakit, musibah, bala, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah. Teman-teman, sebelum kita closing, sebelum kita tutup, kita niatkan surat Al-Fatihah, kita doa pahalanya kita hadiahkan untuk 11 orang yang menjadi korban meninggal di Pantai Payangan Jember. Saya minta keikhlasan kita semua, kita keikhlasan jenengan semua, buang rasa bencinya, buang rasa prasangkanya, karena sekali lagi yang berhak mengklaim mereka salah atau tidak itu Gusti Allah. Tetap kita doakan yang terbaik. Semoga Allah terima pahala bacaan surat Al-Fatihah kita disampaikan kepada yang kita tuju, termasuk tujuannya adalah untuk seluruh korban yang meninggal di Pantai Payangan Jember. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, semoga kau terima pahala yang kau sampaikan kepada mereka yang kami tuju ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Setidaknya kita sudah melakukan yang baik. Ya teman-teman, feedback baik. Saya yakin dan percaya kalau kamu baik, kamu akan diberikan sesuatu yang baik sama Tuhan. Aku yakin dan percaya. Ya, jangan jajah, jangan bilang, mereka di luar ini Mas Tulus, mereka di luar syariah agama loh. Maksud mereka tuh musyrik, mereka tuh murtad, biarin aja meninggal di laut. Jangan, nggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Orang jahat sama kita, meskipun kita lihat mereka perampok, mereka bajingan, mereka semua punya alasan melakukan itu. Pasti ada alasannya, dan memang Allah menghendaki cara meninggalnya seperti ini. Dan satu lagi, kita nggak pernah tahu cara meninggal kita nanti seperti apa. Jadi berdoa untuk sesuatu yang baik, untuk meminta feedback yang baik, untuk sesuatu yang baik juga untuk diri kita. Seperti itu ya orang baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf Mas Tulus nggak gurui, nggak mengajari, tapi kita ulas untuk membuat diri kita menjadi lebih mengerti bahwa oh ini, oh itu. Ya, terima kasih banyak orang baik. Terima kasih kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, agak sedikit kasar, terkesan menggurui, Mas Tulus minta maaf. Bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar, oke? Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, like.